Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Jadid Bayasud dengan NBI 13121000252. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang apa sih KPU itu. Apa sih KPU Jawa Timur itu? Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat KPU Jawa Timur adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di wilayah Jawa Timur. KPU Jawa Timur memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan berbagai kegiatan terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, pencatatan dan penetapan calon, dan pengumuman hasil pemilihan. Komisi Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya, setelah dari fungsi KPU, sekarang kita ke sistem KPU. Sistem KPU itu merujuk pada struktur organisasi dan proses kerja yang dijalankan oleh KPU dalam menjalankan fungsi-fungsi dan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sistem KPU sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada struktur organisasi. Sistem KPU mencakup struktur organisasi yang terdiri dari komisioner dan jajaran staf administratif. Komisioner KPU biasanya terdiri dari ketua dan beberapa anggota komisioner yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua ada divisi dan unit kerja. KPU biasanya terbagi menjadi berbagai divisi dan unit kerja yang memiliki tanggung jawab spesifik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, seperti divisi teknis, divisi data pemilih, divisi hukum, divisi sosialisasi masyarakat, dan divisi logistik. Yang ketiga, ada proses kerja. Sistem KPU meliputi serangkaian proses kerja yang melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pemilihan umum. Proses ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari pemutakhiran data pemilih, penerimaan dan verifikasi calon, pengaturan tempat pemungutan suara, pelaksanaan kampanye, hingga pengumuman hasil pemilihan. Yang keempat ada kolaborasi dengan pihak eksternal. KPU juga terlibat dalam berbagai bentuk kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pengawas Pemilu yang biasa disingkat Bawaslu, instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa untuk memastikan keberhasilan dan penyelenggaraan pemilihan umum dan meningkatkan partisipasi pemilih. Yang terakhir, yang kelima, ada penerapan teknologi. Dalam era digital, KPU semakin menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, seperti penggunaan sistem informasi pemilih, aplikasi pelaporan online, dan media sosial untuk sosialisasi. Sistem KPU secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi pemilihan umum, serta memastikan bahwa partisipasi yang maksimal itu. Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur itu ada 9 komisioner dan 1 sekretaris. Yang pertama ada Bapak Aang Kunaifi selaku Ketua Divisi Keuangan Umum dan Rumah Tangga. Beliau pun juga menjabat menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum periode 2024 sampai 2029. Selanjutnya ada Bapak Eka Wisnuwardana selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan. Selanjutnya ada Bapak Habib M. Rohan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Selanjutnya ada Bapak Miftahur Rozak, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik. Selanjutnya ada Bapak Khairul Umam, Ketua Divisi dan Teknis Penyelenggaraan. Selanjutnya ada Bapak Insan Koryawan, Ketua Divisi Data dan Informasi.
Dan komisioner terakhir ada Bapak Nur Salam, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan. Dan yang terakhir Ibu Nani Karsini selaku Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Saat saya magang di Komisi Pemilihan Umum, saya berkesempatan dan ditempatkan di Divisi Logistik Umum dan Logistik yang dikepalai oleh Ibu Dini Utaminingsi dan dibantu oleh Ibu Iin Tristanti dan Bapak Andi selaku staf umum dan logistik. Divisi logistik tersebut mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ya, ada sekitar 6 kepentingan dari divisi logistik tersebut, yaitu yang pertama ada pengadaan barang dan jasa. Divisi logistik bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan berbagai barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti surat suara, bilik suara, tinta, kotak suara, perlengkapan administrasi, dan perlengkapan keamanan dan lain-lain. Yang kedua ada distribusi barang. Setelah barang-barang pemilu diperoleh, divisi logistik bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang-barang tersebut ke seluruh tempat pemungutan suara atau yang biasa disingkat dengan TPS yang telah ditentukan. Distribusi ini harus dilakukan dengan tepat waktu dan efisien untuk memastikan bahwa kesiapan TPS itu sebelum hari pemilihan. Yang ketiga ada penyimpanan dan pembelian barang. Divisi logistik harus menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan terkontrol untuk barang-barang pemilu sebelum didistribusikan ke TPS. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memelihara barang-barang tersebut agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan saat hari pemilihan umum tiba. Yang keempat ada penyusunan rencana logistik. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, divisi logistik harus menyusun rencana logistik yang terperinci, termasuk jadwal distribusi barang perhitungan, kebutuhan logistik, serta prosedur pengadaan dan distribusi barang. Yang kelima, koordinasi dengan pihak terkait. Divisi logistik harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti pihak penyelenggaraan pemilihan lainnya, pihak keamanan, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses logistik pemilihan umum. Yang terakhir, evaluasi dan pelaporan. Setelah pemilihan umum selesai, divisi logistik melakukan evaluasi terhadap kinerja logistik yang dilakukan, termasuk identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlakukan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan mengenai pelaksanaan logistik dan pemilihan umum. Melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, divisi logistik KPU memastikan bahwa semua barang dan perlengkapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan umum tersedia dan distribusikan dengan baik, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar. Dan setelah saya tadi menjelaskan tentang divisi saya di KPU ini, divisi logistik, saya diberi tugas oleh kepala subbagian saya, yaitu Ibu Dini Utaminingsi, yaitu merekap berkas-berkas yang ada di divisi logistik ini, yaitu seperti bukti tanda terima barang, surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan bukti tanda terima seperti bukti tanda terima kotak, bilik, terus segel, tinta, dan lain-lain. Oke, itu saja dari saya terkait tentang video edukasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.